Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sari Narulita LC MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A tahun 2021. Perkenalkan, kami kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menuju Pernikahan yang Sah dengan anggota 1. Sania Nada Kamilah, 2. Nurul Aini, 3. Al-Bayan, 4. Muhammad Zahron Nashwa. Sebelum kita mengetahui pernikahan yang sah itu seperti apa, kita harus mengetahui dulu pengertian nikah secara bahasa. Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Dalil tentang nikah yaitu ada di Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Baik, saya Nurul Aini akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang hukum menikah. Hukum menikah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Namun, hukum asal menikah itu adalah sunnah. Hukum menikah bisa menjadi wajib jika seseorang sudah mampu untuk menikah dan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam praktek perzinahan. Hukum menikah haram yaitu bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. Hukum menikah sunnah yaitu bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Hukum menikah mubah yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Hukum menikah makruh yaitu bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Slide selanjutnya saya akan membahas tentang rukun menikah. Rukun menikah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, wali. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah yang berbunyi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Kedua, terdapat 2 orang saksi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni, Asy-Syaukani dalam Nailul Athar berkata, hadis dikuatkan dengan hadis-hadis lain.
yaitu tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. 3. Akad. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab sendiri adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Keempat, terdapat mempelai wanita, dan yang terakhir, mempelai pria. Baik, saya Abayan akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Syarat nikah, syarat pengantin laki-laki. Yang pertama adalah Islam. Syarat menikah bagi laki-laki menurut Islam yang paling utama adalah harus memeluk agama Islam agar bisa meminang muslimah pilihan. Jika hal itu dilanggar, maka pernikahan tersebut hukumnya menjadi haram, karena dalam Islam tidak mengenal pernikahan beda agama. Dalam suatu pernikahan yang tidak sah, semua perbuatan yang ada di dalamnya akan menjadi perzinahan dan menimbulkan dosa. Yang kedua, ridho terhadap pernikahan tersebut. Harus diingat bahwa pernikahan dalam Islam bukan sembarang perjanjian, tapi perjanjian agung. Perjanjian yang disejajarkan dengan Mitsaqon Ghalidho atau perjanjian agung antara Allah dan para rasul. Dengan menyebut pernikahan sebagai Mitsaqon Ghalidho, artinya pernikahan bukan sesuatu yang bisa dimain-mainkan. Rasul bahkan sampai bersabda bahwa perbuatan yang dibolehkan tapi paling dibenci Allah adalah perceraian. Yang ketiga, orangnya jelas. Laki-laki yang ingin menikah juga harus memiliki identitas yang jelas, mulai dari nama, sifat, dan ciri-ciri khusus tertentu. Ketika proses akad nikah nanti, nama mempelai akan disebutkan langsung dan termasuk sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Yang keempat, tidak halangan syarat, misalkan tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat pengantin wanita. Untuk syarat pengantin wanita sama halnya seperti syarat pengantin pria yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun yang perlu ditekankan adalah pada poin keempat, yaitu ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang berusia mu'abbad atau selamanya karena mahram, atau mu'akkad, sementara misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain. Pastikan bahwa pengantin wanita bukan salah satu mahram dari pengantin laki-laki. Mahram adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi karena nasab atau keturunan, persusuan, dan pernikahan. Dalam Islam, menikahi mahram hukumnya adalah haram. Sebaliknya, mintalah silsilah keluarga dari calon mempelai perempuan dan pastikan kalau kamu bukan salah satu mahramnya. Selain dikarenakan hubungan harta waris serta hisab ketika kelak meninggal, secara medis ketika ada pernikahan saudara dikhawatirkan kelak keturunannya akan memiliki kecacatan genetik. Kemudian syarat wali. Wali ada 2, yakni wali nasab, yaitu dari pihak keluarga, dan wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Syarat wali adalah yang pertama, cakap bertindak hukum atau balik dan berakal. Wali nikah harus balik yang mana bisa bertanggung jawab untuk urusan orang lain, termasuk menikahkan perempuan perwaliannya. Berakal saat ini berarti tidak memiliki gangguan jiwa dan tidak dalam keadaan mabuk. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan. Jika mempelai beragama Islam, maka seorang wali nikah haruslah muslim. Oleh karena itu, jika ia kafir, maka pernikahan tidak sah kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang keempat, laki-laki. Laki-laki menjadi syarat utama sebagai wali nikah. Yang kelima, adil. Adil artinya orang yang dapat menjaga diri, kehormatan, dan martabat keluarganya. Kemudian, syarat saksi. Yang pertama, cakap bertindak hukum. Yang kedua, minimal 2 orang laki-laki. Yang ketiga, muslim. Saksi harus muslim. Ya, kedua, saksi dalam akad nikah Islam harus juga beragama Islam. Jika didapati bahwa salah seorang saksi adalah orang non-muslim, maka pernikahan tersebut tidak akan sah. Yang keempat, melihat atau menyaksikan akad tersebut. Yang kelima, mendengarkan akad tersebut. Yang keenam, adil. Saksi harus orang-orang yang adil. Syarat ini merupakan syarat yang mutlak harus dimiliki oleh saksi. Saksi yang adil merupakan saksi yang tidak memiliki dosa-dosa besar dan juga menjauhi dosa-dosa kecil. Yang ketujuh, faham terhadap maksud akad. Yang kedelapan, merdeka. Urutan wali nikah.
Nikah itu tidak sah apabila tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis Sahih riwayat Ahmad. Selama masih ada wali akrob, tidak boleh dipindahkan pada wali abad. Wali akrob boleh pindah kepada wali abad apabila 1. Tidak beragama Islam, 2. Fasik atau suka berbuat dosa atau maksiat, 3. Belum balig, 4. Gila, 5. Pikun, 6. Bisu atau tuli. Semua urutan wali nikah tersebut hanya dari jalur keturunan laki-laki. Urutan wali nasab atau dari keluarga. Yang pertama, ayah. Kedua, kakek. Ketiga, ayahnya kakek atau buyut. Yang keempat, saudara laki-laki seayah, seibu atau kakak adik. Yang kelima, saudara laki-laki seayah. Yang keenam, anak saudara laki-laki seayah seibu atau keponakan. Yang ketujuh, anak saudara laki-laki seayah. Yang kedelapan, paman seayah seibu. Kesembilan, paman seayah. Kesepuluh. Selanjutnya bisa teman-teman lihat dan dibaca sendiri pada slide ini terkait urutan wali nikah. Selanjutnya, urutan wali nasab. Wali nasab boleh pindah pada wali hakim apabila 1. Sudah tidak ada garis wali nasab. Yang kedua, walinya masuk atau hilang. Yang ketiga, wali tersebut tidak mau menikahkan. Yang keempat, walinya jauh. Yang kelima, walinya sakit. Yang keenam, walinya tidak dapat dihubungi. Yang ketujuh, hak walinya dicabut negara. Yang kedelapan, walinya sedang ihram. Yang kesembilan, walinya bersembunyi. Yang kesepuluh, walinya uzur. Yang kesebelas, walinya adol atau mogok. Demikian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Sania Nada Kamila akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu syarat akad nikah, yaitu ijab qabul. Yang pertama, lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, yaitu menggunakan fi'il madhi. Yaitu contohnya, saya nikahkan, bukan saya sedang nikahkan atau saya akan menikahkan. Yang kedua, tidak mengandung makna yang meragukan. Yang ketiga, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Maksudnya yaitu akad tidak digantungkan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis yang menunjukkan kesatuan dalam akad. Selanjutnya, tidak sah suatu akad nikah kecuali terdapat wali dan minimal 2 orang saksi yang adil. Kemudian mahar yang diucapkan di dalam ijab harus sama dengan yang diucapkan di dalam qabul. Selanjutnya, antara ijab dan qabul harus bersifat segera atau al-fa'ur. Kemudian, kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, dan dari pihak laki-laki harus menyampaikan secara lisan kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat. Kemudian akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama 1 bulan atau selama 1 minggu dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian tujuan menikah yang pertama, melaksanakan anjuran Rasul sebagaimana menikah itu untuk menyempurnakan agama. Terdapat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasul bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nasfad din, falyattaqillaha fi nasfil baqi." Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak keturunan umat Islam. Terdapat dalam hadis sahih riwayat Ahmad yang Rasulullah bersabda, "Tazawwaju al-waluda fa inni musyakirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamah." Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangan dan pandangan istrinya dari yang haram. Yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31, dan terdapat juga di dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2409, Rasulullah bersabda, "Man waqahu Allahu syarra tsnaini walajal jannah ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi." Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan 2 perkara, niscaya ia akan masuk surga. Yang pertama, apa yang terdapat di antara kedua tulang dagunya atau mulutnya, dan apa yang berada di antara kedua kakinya atau kemaluannya. Sekian dari kelompok 6. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.